Iya, pemirsa masih bersama kami dalam Newsroom dan masih membahas terkait polemik peraturan Majelis Taklim ini, peraturan Menteri Agama nomor 29 tahun 2019 tentang Majelis Taklim dikritik dan menjadi polemik belakangan ini sebab aturan tersebut dirasa mengharuskan Majelis Taklim terdaftar di Kementerian Agama. Dan untuk membahasnya, saya sudah bersama Pak Aceh nih dari anggota Komisi 8 DPR RI. Pak, ini sebelum kita berbincang lebih lanjut, apa sih yang dimaksud dengan peraturan menteri dan bagaimana kedudukan hukum peraturan menteri tersebut? Iya, menurut saya keluarnya peraturan Menteri Agama tentang Majelis Taklim ini sebetulnya menurut anak mereka adalah sebagai payung hukum agar memang Majelis Taklim memiliki aturan yang jelas begitu ya. Ya. Padahal sesungguhnya menurut saya tidak perlu diatur-atur soal Majelis Taklim ini. Kenapa? Karena Majelis Taklim ini adalah institusi yang sudah tumbuh kembang di masyarakat tanpa ada pengaturan oleh pemerintah. Kenapa? Karena Majelis Taklim itu kan peranata sosial yang tumbuh di dalam masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan, yang memang selama ini menjadi instrumen bagi masyarakat untuk bersilaturahmi, mengaji, dan membahas hal-hal yang menyangkut dengan sosial keagamaan. Seperti halnya misalnya orang mau arisan gitu, tapi memanggil ustadz, itu kan juga bisa dimaknai sebagai Majelis Taklim. Atau misalnya di pesantren, ya, di kampung-kampung orang setiap seminggu sekali mengadakan pengajian, dan itu menurut saya sudah tumbuh kembang di dalam masyarakat kita. Itu adalah Majelis Taklim di mana memang itulah tempat interaksi masyarakat, bersilaturahmi masyarakat, ibu-ibu terutama, untuk memperdalam kajian-kajian keagamaan mereka begitu. Nah, dalam kegiatan itu ada juga misalnya untuk tahlilan, untuk manakiban, untuk arisan, ya. Dan saya kira itu sudah tumbuh jauh sebelum peraturan Menteri Agama ini dilakukan begitu. Dan seharusnya memang tidak ada kecurigaan apapun dari pemerintah terkait dengan aktivitas Majelis Taklim yang menurut saya sangat positif, menjadi tempat di mana modal sosial masyarakat itu tumbuh berkembang, agar misalnya bagaimana nilai-nilai keagamaan bisa ditransfer melalui proses pengajian tersebut, silaturahmi terbentuk dengan baik begitu. Nah, hal tersebut menurut saya ya tidak perlu diatur seperti halnya misalnya sekolah atau madrasah atau perguruan tinggi yang memang butuh pengaturan. Kenapa butuh pengaturan? Karena kalau misalnya madrasah, sekolah, perguruan tinggi kan ada jenjang-jenjangnya. Ada pengakuan negara harus mengeluarkan ijazah. Ya, ada proses kurikulum yang harus diatur dan lain sebagainya. Nah, kalau Majelis Taklim untuk apa begitu? Baik Pak Yasin, sebagai seorang yang pernah berada di dalam ruang lingkup Kementerian Agama itu sendiri, apakah yang kemudian menjadi poin utama begitu dirasa perlu diterbitkan peraturan terkait pendaftaran Majelis Taklim ini, Pak? Iya, hadirnya suatu pengaturan itu mestinya harus dievaluasi, perlu dan tidaknya dihadirkan aturan itu. Jadi kalau memang ada maksud-maksud yang tertentu yang memang harus hadir, itu tujuannya harus jelas juga. Di situ kan ada pasal 6 dan pasal 20, ada kecurigaan itu kan di pasal 6 ayat 1 dari peraturan Menteri Agama nomor 29 tahun 2019 itu yang isinya bahwa Majelis Taklim itu kata-kata harus terdaftar di Kementerian Agama. Setelah mendapatkan masukan dari beberapa pihak termasuk Komisi 8, termasuk statement dari Pak Aceh ini kan akhirnya juga menyampaikan statement terakhir yang kita dengar melalui pemberitaan di Kompas itu bahwa kata-kata harus itu tidak wajib. Berarti pindah lagi ke pasal 20, tujuan dari pengaturan ini adalah bahwa untuk pendataan dengan maksud apabila pemerintah itu ingin memberikan suatu bantuan pendanaan, ya itu sih tidak apa-apa. Tapi kalau yang namanya komunitas yang disebut peranata sosial tadi, itu kan banyak, tidak hanya Majelis Taklim. Di satu RW itu terdiri dari 10 RT itu masing-masing ada kelompok pengajian.
Nah, kelompok pengajian kenapa kok tidak didata juga gitu loh. Kalau menurut saya kalau itu akan menjadi beban baru, bebannya overloaded, nanti malah kerepotan Kementerian Agama tuh. Jadi kalau mendata konsekuensinya harus mendanai seperti apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, nih dananya dari mana dulu? Apa proyeksi misalnya dari dana haji atau dari dana Basnas itu ya boleh-boleh saja, dananya kan belum terkumpul secara maksimal gitu. Nanti seiring dengan banyaknya dana itu, kalau memang tujuannya untuk memberikan suatu pendanaan bukan mencurigai, saya kira juga tidak apa-apa, baik-baik saja tujuan adanya suatu pengaturan itu. Itu Mbak. Jadi kan yang muncul itu kan karena pasal 6 ayat 1 sehingga menjadi polemik besar, dan mitra dari Kementerian Agama kan Komisi 8 nih, Pak Wakil Ketuanya dari sini, saya kira bisa diklarifikasi melalui katakanlah rapat dengar pendapat dengan Komisi 8 mengenai maksud dan tujuan itu, karena terakhir kemarin di Hotel Luansa itu menyampaikan bahwa kata-kata harus itu bukan berarti wajib. Nah, artinya bahwa tidak harus didaftar di Kementerian Agama. Mungkin pendataan lain atau pendataan yang sifatnya preliminar dikala nanti pemerintah itu punya duit yang banyak gitu. Misalnya seperti itu. Tapi Pak itu Menteri positifnya seperti itu. Baik, tapi Pak Menteri sempat menyebutkan bahwa beliau tidak akan mencabut PMA tersebut karena dinilai sudah bagus, dan itu juga disebutkan bahwa untuk kepentingan kemudian untuk masyarakat. Apakah kemudian dirasa pada sebelum pemerintahannya Pak Menteri yang sekarang, apakah memang sudah ada gejolak-gejolak yang dirasa perlu diadakannya pendaftaran atau mungkin pendataan dari beberapa kelompok-kelompok atau majelis-majelis taklim yang ada di Indonesia, begitu Pak? Iya, kalau di Bimas Islam ada dirjennya kan, Dirjen Bimas Islam itu memang ada pembinaan terhadap katakanlah yang disebut dengan yang menyampaikan katakanlah ceramah-ceramah itu ada pembinaannya. Baik. Jadi pembina itu dan juga diberikan suatu imbalan lah begitu. Kalau tidak bisa disebutkan sebagai gaji, itu imbalan untuk mendukung semangat dia untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam dengan cara yang benar. Itu ada itu 500.000. Dulunya di periode kami itu kisarannya hanya 200.000. Baik. Nah, apakah itu maksudnya juga begitu? Pengajar atau siapapun yang memberikan suatu tausiah di majelis taklim itu nanti juga akan ditingkatkan kualitas isi dari penyampaiannya, paham Al-Quran, paham hadis, paling tidak kan begitu. Baik. Paham fikih dan lain sebagainya. Kemudian diberikan suatu pendanaan seperti yaitu para dai atau para penceramah di lingkungan agama Islam itu, apakah seperti itu? Nah, kita tidak tahu tuh. Nah, mungkin lebih lanjut ini Komisi 8 seperti apa kemarin dengar pendapatnya Pak yang sebetulnya saya belum mendapatkan klarifikasi lebih lanjut ya. Baru bertemu secara informal. Terakhir saya 3 hari yang lalu bertemu dengan Menteri Agama dan saya sampaikan soal keberatan kenapa harus diatur soal majelis taklim itu. Kenapa? Karena kalau soal anggaran, kan kita juga tahu bahwa anggaran Kementerian Agama itu juga terbatas. Ya. Memang besar tapi terbatas. Iya, besar tapi terbatas. Apalagi misalnya harus memberikan bantuan terhadap, saya kira bukan hanya ribuan, tapi ratusan ribu majelis taklim yang ada di Indonesia. Kalau didata ya, kalau terdaftar. Kenapa? Karena tadi yang disampaikan oleh Pak Yasin betul sekali. Satu RW itu bisa 2, 3, sampai 4 majelis taklim. Lalu kalau misalnya mereka harus minta dana, apakah negara mampu untuk memberikan pendanaan? Pertama itu. Kalau misalnya hanya sporadis 1, 2, atas dasar apa indikator untuk memberikan bantuan terhadap majelis taklim itu? Kan gitu. Apakah dilihat dari jumlah jumlah anggotanya, atau dilihat dari apanya, atau seenaknya aja misalnya Kementerian Agama memberikan bantuan kepada dia yang dekat sama dia, itu kan juga menyalahi prinsip-prinsip pelayanan publik. Dan juga agama kan juga banyak. Jadi equality treatment makanya nanti kan juga akan ada pertanyaan, apakah nanti sekolah minggu juga harus didata? Ya kan? Ini menurut saya, yang saya selalu sampaikan, kita harus membedakan mana domain pemerintah dan mana domain masyarakat.
Kalau memang itu menjadi domain masyarakat, ya semestinya perlu diatur. Baik. Biar itu tumbuh berkembang bersama masyarakat dan jangan matikan partisipasi masyarakat untuk hidup berkembang dengan baik. Baik, kami harus jeda sejenak. Pak Aceh, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.